Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Oktavian dari SI 4501. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perilaku organisasi, yaitu implementasi Human Resource Policies and Practice pada PT Indofood. Bab pertama, pendahuluan latar belakang. Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan berbagai macam sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, mesin, keuangan, dan sumber daya informasi. Nah, setiap organisasi, baik organisasi perusahaan, sosial, pemerintahan, pasti mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan mempergunakan sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Nah, di sini PT Indofood adalah salah satu perusahaan yang mapan dan terkemuka di sektor produk konsumen bermerek yang bergerak pada kategori bisnis yang beragam, termasuk mie, susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, dan juga minuman. PT Indofood juga mengoperasikan bisnis pengemasan, memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk produk, menyediakan solusi sehari-hari untuk konsumen segala usia di berbagai segmen pasar, dengan lebih dari 30 merek produk yang terkemuka. Banyak dari merek ini dinikmati oleh pasar yang signifikan di Indonesia dan didukung oleh kepercayaan dan loyalitas puluhan tahun dari jutaan konsumen. Bab 2, landasan teori, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia atau Human Resource Policies and Practice. Pengertian praktik sumber daya manusia menurut Gehrels dan Solari tahun 2018, yaitu praktik manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan proses yang meliputi pemenuhan kebutuhan karyawan atau aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM dapat didefinisikan sebagai seperangkat kegiatan yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh suatu organisasi untuk memberikan anggotanya kesempatan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini dan juga di masa depan. Lalu ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan sebuah organisasi untuk menarik para pelamar bekerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem seleksi yang efektif menjadi 3 sasaran, yaitu keakuratan, keadilan, dan juga keyakinan. Lalu ada seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Proses seleksi yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan, yang kedua tes penerimaan, yang ketiga yaitu pemeriksaan referensi. Bab 3 yaitu pembahasan profil dan struktur organisasi pada PT Indofood. Sejarah PT Indofood, yaitu PT Indofood merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan sejak tahun 1971. Lalu visi dan misi dari PT Indofood. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Lalu di sini ada logo dari PT Indofood. Untuk struktur PT Indofood sendiri, yaitu bentuk struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi garis
dan staf. Yang pertama, orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, di mana bawahan hanya mengenal satu atasan sebagai sumber kewenangan yang memberi komando, dan hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat langsung melalui garis wewenang. Yang kedua, orang yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional karyawan. Karyawan ini disebut staf. Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu PT Indofood adalah salah satu perusahaan mie instan dan makanan yang terkemuka di Indonesia. Keberhasilan PT Indofood tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Yang kedua, proses rekrutmennya. Yang pertama yaitu perencanaan rekrutmen. Yang kedua, menyusun strategi dalam rekrut dengan mengumpulkan informasi dari calon pelamar dan menyaring informasi ini untuk membentuk sekumpulan pelamar. Dan yang ketiga, proses seleksinya pada PT Indofood meliputi tes psikotes, presentasi, dan interview HR. Dan yang ketiga, interview user. Yang terakhir ada saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan program karyawan pada PT Indofood. Nah, ada beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, meningkatkan profesionalisme kerja oleh tim HR dalam proses rekrutmen, dan yang kedua, harus lebih meningkatkan proses perekrutan karyawan dengan cara merencanakan tenaga kerja yang tepat, menyusun analisis jabatan dengan baik, dan menentukan metode rekrutmen yang paling tepat yang akan digunakan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.